Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini teman-teman semua. Berjumpa kembali dengan saya Faisal Haji Nugroho. Kali ini saya sedang berada di daerah Beringin ya. Iya. Beringin Kabupaten Semarang. Dan di samping saya ada Kang Ganang. Iya. Nama lengkapnya siapa? Ganang Habibi Fandi Putra. Ganang Habibi Fandi Putra. Kita kenal di mana? Ya, kenal dalam satu komunitas. Satu komunitas ya. Komunitas namanya Komunitas Pendaki Gunung. Dan Tak sambil itu ya. ya, Regional Salatiga. Oke, jangan lupa karena sesuai back belakang kita ada tulisan ya, penikmat kopi hitam, dan juga pendekar kehidupan kan juga suka kopi. Jangan lupa ngopi. Monggo ngopi dulu. Pada kesempatan kali ini saya sedikit ingin membahas ya, ataupun ngobrol-ngobrol santai bersama Kang Ganang. Nikmat mengenai difabel dan yang ada kaitannya dengan survival, kegiatan outdoor. Nah, menurut Kang Ganang sendiri itu bagaimana anggapan Kang Ganang soal difabel terlebih dahulu? Menurut Kang Ganang pribadi difabel itu bagaimana? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Kalau menurut saya pribadi nih, untuk difabel itu sebenarnya tidak ada perbedaan sih untuk mengenai dalam arti manusia sempurna sama manusia yang tidak sempurna dalam hal fisik ini. Itu menurut saya itu tidak ada perbedaan kalau dia itu ada semangatnya. Biasanya itu kan mohon maaf ini kalau orang-orang difabel kan sering mengurungkan diri sendiri atau merasa minder. Kalau orang itu bilang itu merasa minder karena mungkin tidak bisa melihat dari kecil, atau mungkin ada anggota tubuh yang kurang atau bagaimana itu. Nah, di situ kan mungkin kurangnya kurangnya kayak support dari lingkungan sekitar, yang paling utama itu keluarga. Mungkin keluarganya mungkin kurang mensupport, jadi dia semakin down, depresi, jadi mindernya itu terlalu tinggi. Kalau menurut saya banyak sih orang-orang difabel di luar sana yang sering saya jumpai, bahkan saya temui, nggak cuma di kota Salatiga, Kabupaten Semarang, atau di mana kota-kota yang lain. Itu banyak kalau orang difabel itu bisa berkarya dengan apa yang dia punya. Seperti orang normal pada umumnya, kalau kita nggak percaya diri atau kita tidak percaya dengan kemampuan diri sendiri atau kemampuan diri sendiri, itu ya percuma sama saja. Kalau untuk kedepannya mungkin tunjukkanlah bahwa kalian itu bisa berkarya dengan hal yang positif, bukan cuma mohon maaf ini Pak ya, biasanya kalau orang-orang difabel itu di statement masyarakat itu pasti cuma mengemis. Nah, menghilangkan citra itu kan kita harus berusaha. Banyak itu yang saya temui di Jogja terutama, ada yang ngamen sambil jalan itu dia tunanetra. Dia cuma membawa musik box kecil, tapi dia bisa bekerja di situ. Bekerjanya dengan menghibur orang-orang. Dia tidak melakukan hal-hal yang mungkin terlalu negatif, hanya cuma meminta-minta, ya kan? Setidaknya menjual jasa. Nah, itu kan minimal suara. Banyak penyanyi kan itu juga pekerjaan yang sangat mulia. Dia menghibur, nggak cuma jasa, tapi dia bisa menghibur orang yang mungkin lagi sedih gitu kan. Nah, lagi sedih itu dia terhibur. Terus dengan suara yang bagus juga kan orang pasti tertarik juga. Itu pandangan saya, ya saya memberikan nggak masukan, nggak saran,
lebih semangat lagi, raih cita-cita apa yang udah ada di dalam dirimu, kembangkan bakatnya. Menurut saya itu nggak pernah memandang orang difabel dan orang, istilahnya kalau orang apa namanya, non difabel di mata saya sama saja. Saya juga pernah memiliki teman waktu SMP, ini pengalaman. Teman dekat saya, dia juga difabel, dia tidak memiliki tangan dengan utuh, kanan kiri dan kaki utuh. Berarti kategorinya daksa. Yang itu ikutnya daksa. Oh, karena difabelnya ikut yang daksa tadi ya. Itu ada teman saya seperti itu, dia tapi semangatnya luar biasa karena dorongan dari keluarga. Teman-teman juga mendukung, walaupun dia seperti itu, dia juga mudah bergaul dengan lingkungan sekolah, walaupun dia dulu sekolahnya itu tidak di SLB tapi di sekolah umum. Dia itu sekolah masuknya inklusi. Nah, itu sekolah umum di SMP Negeri 1 Wabelan dulu. Satu kelas sama saya, teman dekat saya. Dia orangnya enak dan dia ada kemauan atau apa namanya juga, memiliki keinginan kalau dia itu mau berkembang gitu. Sekarang alhamdulillah dia kayak kalau nggak salah menjadi desainer. Ya, itu tadi mengenai tanggapan Kang Ganang soal difabel. Oh ya, ngomong-ngomong Kang Ganang, kesehariannya apa ya? Ya kesehariannya masih kuliah nih ya, masih kuliah, terus juga mengurus rentalan juga. Kuliah di mana? Kuliah di UKSW. Jurusan Universitas Kristen Satya Wacana, jurusan Pendidikan Ekonomi. Semester? Kalau semester udah lama ini, semester menginjak semester 12. Semester 12. Selain itu, selain kuliah apa Kang? Ya mungkin hobi, menjalankan hobi. Kalau enggak naik gunung, ya kerja tapi cuma part time. Kalau ada apa namanya, ada yang ini sopir, kebanyakan sopir. Jadi sopir rentalan, seringnya itu. Tadi sempat nyinggung soal apa itu hobinya mendaki. Iya. Nah, kalau menurut pribadi Kang Ganang, seorang yang berkebutuhan khusus lah atau difabel, kalau ada keinginan atau niatan pengen ikut kegiatan di luar, menurut Kang Ganang sendiri gimana? Kalau menurut saya pribadi ya ini cuma menurut saya pribadi. Jadi kalau ada teman-teman yang ada apa namanya, ada persepsi sendiri. Karena kan setiap orang punya pemikiran masing-masing. Itu boleh tulis di komen katanya. Kalau menurut saya pribadi mungkin bisa dilakukan, asalkan dalam arti dia difabel apa dulu. Tidak dulu konteksnya difabel apa. Kan nggak semua orang difabel bisa apa namanya, mengikuti kegiatan atau menjalankan kegiatan tersebut. Bahkan orang normal pun itu juga tidak bisa semuanya. Dalam konteks gini, kita normal dalam hal fisik, tapi dia memiliki riwayat penyakit asma, dia memiliki riwayat penyakit jantung. Nah itu kan sangat tidak disarankan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Karena kalau saya bilang kita naik gunung itu sama saja kita store nyawa. Karena di situ kan kita tidak tahu medan yang kita hadapi. Walaupun kita sering naik ya, tapi namanya alam, itu pasti kan berubah-ubah. Mungkin jalannya dulu naik itu enak, tapi lambat laun kesini jalan itu pasti bisa akan berubah. Tidak mesti semisal nanjaknya itu tanah itu bisa 2 bulan 3 bulan ke depan itu batu yang di bawah itu bisa muncul. Bahkan dari atas itu yang dalam artian longsoran batu itu bisa turun juga. Nah, itu kita lihat dari konteksnya. Tapi kalau di gunung-gunung tinggi mungkin tidak bisa, walaupun dia mau yang tadi saya katakan ke difabel yang khusus, tidak semua difabel di sana. Mungkin kalau gunung-gunung di atas 3.400 lah, 3.100 itu mungkin tidak bisa. Karena di situ dibutuhkan fisik, pengetahuan juga yang luas untuk menghindari sesuatu hal. Karena biasanya kalau di gunung-gunung tersebut yang tingginya sampai segitu ya Mas ya,
itu jalannya itu lebih curam. Lebih curam dan berbahaya. Nah, lebih curam dan berbahaya karena mungkin bisa di situ contoh kecilnya kayak di Gunung Merbabu. Itu ada jalan yang itu harus memegang harness, memegang webbing atau enggak tali, karena itu karena jalannya itu terlalu curam, tidak bisa kalau kita cuma berjalan tanpa kita berpegangan tali tersebut gitu. Jadi untuk orang normal saja kadang-kadang berbahaya, apalagi yang konteksnya difabel. Iya. Ya, kita tidak menutup kemungkinan kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Misal kita tersesat itu nggak cuma dilihat, nggak cuma tersesat karena hal mistis. Kalau orang-orang Indonesia, ya Mas, orang-orang Indonesia itu kebanyakan dikaitkan dengan hal mistis, walaupun realita atau kebudayaan warga sekitar lereng gunung tersebut mempercayainya dengan hal-hal tersebut. Tapi kalau kita melihat dari kita dipikir secara logis, orang tersesat itu tidak cuma karena hal yang seperti itu, karena di dasar survival setahu saya di dasar survival itu ada namanya PMA, positif, mental, sama attitude. Nah, di situ itu kita dilatih untuk berpikir positif, melatih mental kita dan attitude kita. Walaupun kita di hutan, kita di alam bebas, attitude harus nomor satu. Dalam arti attitude menjaga sopan santun. Mungkin kenapa kok saya tadi menyinggung tidak selalu hal-hal mistis itu bisa menyesatkan. Contoh dengan cuaca itu tidak menentu. Semisal di bawah panas atau disebut tidak hujan, belum tentu atas itu juga seperti itu, karena konsep gunungnya itu kan dia kan miring, tidak vertikal 90 derajat. Nah, di situ kan kemungkinan perbedaan cuaca juga. Terus kabut itu turun tidak pandang bulu, tidak tentu, tidak pandang bulu, entah itu jam berapa. Bisa menyesatkan. Nah, di situ biasanya yang paling menyesatkan itu di situ, karena kabutnya terlalu tebal. Kemungkinan persiapan kurang juga. Yang seharusnya kita naik harus belok ke kiri, tapi kalau orang Jawa itu saking kandeli kabut, saking tebalnya kabut, itu kita lupa. Walaupun itu udah ada jalan, seperti kalau dibilang naik gunung sekarang itu seperti orang wisata gunung, tapi tidak menutup kemungkinan itu bisa membuat kita tersesat, karena kan misal jalannya harus ke kiri, nah kiri dia lurus. Ada jalan lurus tapi jalannya itu enggak terlalu kelihatan, setahunya dia itu jalan, dia lurus terus, nah itu membuat tersesat. Di konteksnya di sini yaitu tadi kembali bahwa orang non difabel pun berbahaya, apalagi ketika orang-orang yang difabel punya keinginan. Iya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau orang difabel yang bisa, ya istilahnya bisa banyak, dalam arti tidak banyak. Ada contohnya pendaki yang mohon maaf kakinya tinggal satu, daksa maksudnya. Nah, itu dia pakai alat bantu jalan itu. Dia ada keinginan naik, ya dia sampai, tapi harus membekali diri sendiri tentang masalah pengetahuan di gunung, bahaya-bahaya apa yang kita hadapi di situ. Tidak cuma asal kita naik dengan nekat, dengan niat, kita mau naik nekat, tapi kalau tanpa persiapan dan pengetahuan juga sama saja. Itu tidak cuma untuk tidak hanya untuk orang difabel, tapi untuk orang-orang normal pun seperti itu. Kan kita juga lihat di era, dalam arti di tahun 2012 ke atas, kecelakaan gunung itu meningkat. Karena itu meremehkan, kalau enggak orang kurang berpengetahuan, tapi dia asal naik. Dan juga kadang-kadang mengandalkan alat. Nah, alat yang sekarang canggih, ya, semakin canggih, semakin simpel, semakin enak, tapi dia cuma mengandalkan itu tanpa mengandalkan pengetahuan. Ini kan intinya di sini bukan menurunkan semangat rekan-rekan difabel agar tidak naik gunung, tapi sedikit memberikan pengetahuan bahwa kondisi alam itu kan tidak menentu. Ya,
benar juga itu kondisi alam. Kalau enggak ya kalau mau merasakan seperti kita naik gunung tapi tidak terlalu bahaya, sekarang kan banyak yang dibuka ya, kayak istilah kata anak-anak pendaki atau orang-orang yang sering melakukan hal kegiatan di luar ruangan atau kegiatan outdoor tersebut, kita bisa camp ceria. Camp ceria itu udah di ketinggian tapi kita tidak harus berjalan terlalu lama, kita bisa mendirikan tenda layaknya kita naik gunung. Di situ juga terkadang menyuguhkan alamnya yang masih asri. Nah itu banyak lokasi-lokasi yang bisa dikunjungi. Mungkin kalau ingin menikmati menikmati suasana alam seperti naik gunung, itu juga udah dingin juga. Kemungkinan kalau suhu ya bisa di bawah 10 derajat. Tapi rata-rata biasanya 15, 16, 13 kelihatan melihat melihat cuaca juga. Waktu hujan atau panas atau bagaimana, tapi juga tidak. Kalau hujan kisaran sekian dan sekian itu cuma sebuah teori, tapi kalau di alam itu tidak bisa diteorikan, bisa ditentukan juga. Tidak ada patokan. Dalam arti saya bilang kalau di musim hujan itu kisaran 15 sampai 12. Itu cuma teori, tapi realita bisa lebih. Dalam arti lebih itu lebih turun sampai ke 10 bisa. Lebih naik bisa lebih dingin, bisa lebih panas. Bisa lebih dingin dan bisa lebih panas juga. Gitu. Iya, mungkin kira-kira seperti itu pengetahuan untuk teman-teman juga ya, dar sharing mengenai alam liar ya, atau ya, kegiatan outdoor. Kegiatan di luar yang berhubungan dengan alam tentunya. Mungkin ada pesan-pesan dari Kang Ganang untuk teman-teman ya, bukan hanya yang difabel, juga non difabel pun juga mungkin bisa disampaikan ya. Kang Ganang, untuk pesan-pesannya kalau dari saya sendiri, tetap semangat untuk teman-teman semua yang mungkin entah itu difabel atau enggak, karena mungkin ada masalah dari diri sendiri. Tetap semangat, jangan pernah berkecil hati, jangan pernah minder. Dalam arti punya kemampuan ya, tunjukkan kalau kalian itu memiliki kemampuan yang lebih daripada orang lain. Bahkan dengan kondisi corona seperti ini ya, harus lebih produktif di dalam rumah ya, berkaryalah. Ya mungkin seperti itu dulu teman-teman semua dari Pendekar Kehidupan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kalau ada sedikit saran mengenai yang disampaikan Kang Ganang tadi, bisa disampaikan di kolom komentar ya, karena kan setiap orang punya pemikiran yang berbeda-beda. Ada tanggapan, saran ataupun bisa disampaikan di kolom komentar ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.